ini, saya ingin katakan biasanya orang langsung kalau kita berbicara ini, langsung saja kita digolongkan kepada dua kelompok. Saya pikir itu adalah karena kehebatan dua kelompok pemikir ini, yaitu Calvin dan Arminianisme. Jadi Calvinis dan Arminianisme. Jadi kita selalu digolongkan. Apapun pendapat kita, maka kita akan dituduh, oh kau Calvin, kau Calvinis, atau kau Arminianis. Jadi saya sebenarnya tidak juga malu disebut menjadi, bayangkanlah pengikut Calvin, sang bapak gereja yang besar itu. Ya, bagaimana kita malu? Jadi bukan soal malu atau soal bagaimana ya, tidak sudi, bukan. Tetapi saya mau katakan, sebenarnya ini bukan soal Calvin, bukan soal Arminian. Tetapi yang mau saya katakan itulah dasar kita di YPDPA ini. Jadi bukan mau sok-sok hebat, kami beda, bukan ya. Sekali lagi, saya tentu tidak akan sebanding lah dengan teman kita atau bapak gereja yang saya katakan tadi Calvinis. Saya sangat mengagumi pemikirannya, tapi saya jauh lebih mengagumi apa? Kesalehan, kekudusan hidupnya, dan bagaimana dia berjuang di dalam Tuhan. Pemikirannya ya, seperti yang akan saya katakan. Jadi maafkan saya kalau saya tidak mengutip-ngutip kata-kata yang mereka perbuat. Saya ingin katakan sebuah kesaksian begini. Rupanya akhirnya saya teringat setelah saya belajar di dalam teologi ini. Dulu waktu SMA sudah pernah saya pikirkan ini. Jadi belum ada bahan seperti ini. Dulu kami di kampung mana ada bahan-bahan seperti ini yang mau dibaca. Pertama-tama waktu saya dengar ini adalah enggak, saya tahu ini istilah predestinasi pun belum ada dalam pikiran saya. Belum ada dalam perbendaharaan kata-kata saya, maksud saya. Tapi waktu saya pikirkan, Pak Sintua kami berkhotbah begini, Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Tidak ada satupun yang lepas daripada pandangannya, dan tidak ada satu apapun yang boleh lewat dari cara berpikirnya. Mungkin seangkatan saya tidak banyak memikirkan itu, tetapi harus saya katakan, itu sudah saya pikirkan. Waktu dia berkhotbah terus, apakah dia tahu apa yang dia katakan, saya nggak mengerti. Tapi di dalam tempat duduk saya itu, saya pikirkan ada satu oknum yang besar sekali, semua dikuasainya. Saya termasuk penggemar melihat misalnya itu bulan-bulan bintang di sekolah kami, di dulu perpustakaan kami itu digambarkan dengan buku-buku yang baik sekali, gambar-gambarnya bagaimana bintang, bagaimana itu matahari, lalu dibandingkan lagi dengan jagat raya ini. Jangan dulu jagat raya, kalau kita masuk misalnya ke tata surya kita ini, kemudian kita masuk ke galaksi, lalu semakin kecil, matahari tadinya yang digambarkan ini terpaksa harus lebih kecil lagi karena sedang dibandingkan dengan sesuatu yang sangat besar sekali, galaksi. Di mana di dalam galaksi Bima Sakti ini diprediksikan itu bermiliar bintang. Lalu saya semakin kecil, lalu saya membayangkan ada Allah yang menguasai itu. Bukan hanya itu, ketika saya belajar kembali apa yang disebut dengan relativitasnya, lucu barangkali saya cara pandangan. Makanya waktu saya tanya, nggak semua orang gitu. Tapi kenapa? Jadi hayal saya ini lumayan tinggi. Saya pikir nggak semua orang. Tetapi waktu saya berpikir relativitasnya Einstein ini, relativitas umum maksud saya itu, dia menggambarkan ada satu waktu. Waktu itu sudah terjadi semua. Jadi apa yang kita lihat di bintang-bintang sana itu masa lalu. Benar tahu nggak masa lalu itu? Jadi yang kamu lihat bintang sekarang, jangan-jangan udah punah itu. Jadi itu adalah ribuan tahun yang lalu dipancarkan cahaya itu. Kalau kita ambil itu secara relatif 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun. Itulah matahari terdekat atau bintang terdekat. Bayangkan. Kecepatan cahaya loh. Kecepatan cahaya. Jadi kalau kita pergi ke sana 5 tahun lah, 5 tahun cahaya lah. Baru kita nyampe di sini. Harus memakai pesawat dengan kecepatan cahaya ya. Berapa kilometer per detiknya cahaya? Ada yang ingat? 300.000 kilometer per detik. Lalu kecepatanmu di sana. Lalu saya membayangkan itu.
Lalu Alkitab katakan Tuhan itu berdaulat atas segala-galanya. Dia mengatur segala-galanya. Hal apapun, bahkan yang paling kecil, jatuh dari rambut kita ini pun dia tahu. Lalu saya berpikir, ini kesaksian ya, kesaksian pribadi saya. Tentang kuantum. Dalam dunia yang sangat kecil-kecil. Kalau tadi berbicara tentang yang makro, sekarang kita masuk di dalam dunia kuantum. Jadi saya termasuk adalah penggemar matematika secara filosofisnya ya. Jadi bukan hanya hitung-hitungannya. Saya pikirkan itu. Kenapa tangen 90 tak terhingga? Waktu saya pikirkan, oh dia itu X-nya sudah 0. Jadi memang kalau bagaimanapun persamaannya, kalau sudah tangen 90, ke sana terus, di manakah ujung pertemuannya tidak akan ada. Jadi sesuatu ketika belum ada sesuatu 0, itu harus terjadi pada apa? Masa tidak ada waktu. Adik-adik barangkali tidak pikirkan, tapi waktu SMA saya sudah pikirkan itu. Saya sudah pikirkan. Jadi bayangkanlah tangen 0, itu berarti X-nya berapa? Y per X, X-nya berapa itu? Kalau tangen 0? 0. Jadi berapapun bagi 0, jawabnya tak terhingga. Jadi sesuatu yang belum pernah ada, belum ada sesuatu, itu harus terjadi kepada masa kekekalan yang belum pernah kita pikirkan. Itulah latar belakangnya saya memikirkan itu. Lalu muncul dalam pikiran saya, berarti kalau Tuhan yang mengatur semuanya, maka kemungkinan kami ini adalah hanya wayang-wayang saja. Itulah liarnya. Beranjak setelah masuk di dalam dunia teologi ini, akhirnya saya bacalah beberapa buku, dan saya hanya ingin menyimpulkan ada buku yang menuliskan tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Kalau adik-adik pikirkan itu, udah langsung akan berbenturan. Adakah benar-benar kedaulatan yang mutlak kalau ada sesuatu yang bisa melawan itu atau menggeser itu? Tidak akan ada. Atau sebaliknya, adakah sesuatu yang mutlak, benar-benar mutlak, sementara ada orang-orang berkehendak bebas yang kita sebut free will? Tidak akan ada. Contoh, kalau kamu bisa melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan, maka sebenarnya Tuhan tidak punya kemutlakan dalam dirimu. Bisa mengerti maksud saya? Tidak ada kemutlakan Tuhan kalau kamu masih bisa berbuat apa-apa di luar yang dikehendaki Tuhan. Berarti sekarang terlanggarnya mana? Kehendak bebas. Berarti tidak ada kehendak bebas. Kita ini hanya sama seperti apa? Hanya wayang saja yang digerakkan oleh siapa itu namanya? Dalang. Tahu ya? Dalang itu membuat segala sesuatunya itu sesuka hatinya. Pergumulan itu saya gumulkan. Buku itu ada 2 profesor editornya. Lalu mereka mempertemukan 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah seperti yang saya katakan tadi. Mereka adalah Calvinis. Yang kedua itu 2 orang adalah orang Armenian. Di kelompok yang satu ini ada Calvinis yang mereka biasanya bebas. Tetapi ada namanya hyper Calvinis. Jadi benar-benar melebihi Calvinis. Justru di sebelah ini adalah orang Armenian dan hyper Armenian. Waktu diperdebatkan, kita baca semua itu perdebatannya, ada 2 kasus. Ada orang yang sakit. Jagalah kesehatanmu, jantung ini. Nanti kamu mati loh. Itu. Lalu yang satu itu berkata, emang mati itu ditentukan oleh sakit jantung? Bukan Tuhan yang menentukan. Nah kira-kira itu diskusinya. Lalu ada perkendaraan, hati-hati loh berkendaraan. Nanti celaka kamu mati. Lalu pertanyaan yang sama, apa yang dibuat? Iya, emang kita yang membuat kita mati atau sudah Tuhan tentukan? Kalau tahu sudah Tuhan tentukan, mau lari 1000 pun saya tak akan mati. Lalu keempat perdebatan itu mengungkapkan pendapatnya. Bagus juga kalau kamu baca itu.
Waktu saya simpulkan, ini dia. Mungkin rasanya seperti sombong, tapi terus terang saya simpulkan. Waktu saya simpulkan, ya memang begitulah perdebatan tentang ini. Tak akan ada jalan keluarnya. Maka pada hari ini, kalau adik-adik mau menggolongkan saya kepada yang lain itu, saya harap janganlah. Bukan karena saya malu, bukan karena saya anti dengan Calvin, bukan. Saya sangat salut dengan tulisan-tulisan dia, pemikir yang luar biasa dalam kekristenan, dan yang paling saya saluti apa ya? Kesalehan hidupnya dan perjuangannya dalam jalan Tuhan. Jadi sedikit pun saya bukan karena malu, tapi saya lebih senang kalau kamu katakan saya mengutip atau membahas dari Alkitab. Kemungkinan sekali saya akan disebut adalah Calvinis. Ya, kemungkinan sekali. Tetapi mari kita lihat nanti Alkitab bagaimana berkata. Maka saya membuat ini bahan. Mohon maaf kalau di ini enggak ada barangkali, nanti di rekamannya tidak akan ada gambar-gambarnya karena kami sudah beberapa kali membuat gambar. Saya ambil saja dari internet untuk memperindah ya, tampilannya, sehingga itu waktu di upload di YouTube copyright kan, tidak bisa, jadi nggak bisa ditampilkan. Jadi saya tadi sudah bilang sama teman yang akan merekam ini, tidak akan muncul. Tapi di sini saya sengaja munculkan lah. Ini Calvin ini, ya buku ini predestinasi. Jadi kita membahas satu buku ini. Nah inilah kira-kira apa yang mau kita bahas. Saya ingin mempermudah seperti Alkitab katakan. Jadi perdebatan tentang ini lebih banyak di dalam menyakiti sesama Kristen daripada apa yang dimaksudkan Tuhan oleh judul ini. Saya simpulkan ya, ini pendapat saya. Itu perdebatan antara orang Kristen dengan orang Kristen bisa sangat tajam sekali dan menyakiti satu dengan yang lain. Bahkan meniadakan, mengatakan yang lain itu adalah bidat sampai-sampai kata-kata itu muncul. Tanpa disadari, memang ternyata ketika dalami dia dengan baik-baik apa yang dikatakan Alkitab pun, kita akan terus terbentur dengan dua yang tadi itu. Adakah kedaulatan Allah yang penuh, benar-benar penuh, sementara di satu sisi ada kehendak bebas. Saya nggak tahu, sudah langsung terkonek nggak pikiran itu dalam pikiranmu? Tapi waktu saya katakan itu harusnya sudah, tidak akan bisa, tidak akan bisa. Kalau saya benar-benar mutlak kepada kalian, nggak bisa apapun yang lain yang kalian lakukan kecuali yang saya maksudkan, maka sudah benar-benar keinginan pribadi kalian yang kita sebut dengan free will itu harus tidak ada, harus tidak ada. Dan kalau kamu masih bisa memainkan free willmu, kehendak bebasmu, maka saya benar-benar tidak benar-benar mutlak berdaulat atas kamu. Bisa dipikirkan? Saya mau katakan, kamu harus menggerakkan tangan kananmu. Misalnya itu terpikir dengan saya. 20 menggerakkan tangannya. Satu orang yang tidak. Maukah saya katakan, benar-benarkah saya mutlak di sini bisa menguasai Anda? Sampai di sini pengantarnya. Anda tahu kesulitan di dalam memikirkan ini. Maka marilah kita perhatikan ayat-ayat berikut. Predestinasi tadi saya sudah, itu pendahuluannya sudah saya hantarkan kepada adik-adik dengan cara saya. Dan cara berpikir yang saya sudah temukan sebenarnya waktu SMA. Saya, waktu guru saya mengatakan itu, saya sering menghayal. Ron, lenda marangan-angan doh, katanya guru fisika saya. Dia nggak tahu saya seperti masuk di dalam dunia kuantum yang kecil. Saya pikirkan jangan-jangan ada juga kehidupan dalam dunia kuantum itu. Seperti kita ini. Lalu apa? Jagat rayanya ini, dunia ini. Dalam atom itu jangan-jangan ada kehidupan. Di mana waktu mereka begitu lambat sekali. Sehingga 1 detik bagi kita barangkali udah 100 miliar tahun bagi mereka. Makanya saya katakan, jarang. Waktu saya tanya, waktu kita belajar kuantum itu, kamu pikirkan gak seperti itu? Enggak, katanya. Iya, kenapa saya ini? Saya pikir saya udah mau gila ini. Kenapa saya pikirkan ya? Pikirkanlah.
Yang kita miliki sekarang ini, yang kita sebut jagat raya ini, jangan-jangan ada lagi lebih besar daripada itu. Dan harus ada. Coba pikirkan. Di mana batas daripada semua ini? Terus menerus. Maka kita katakan tak terbatas. Jadi sebesar apapun jagat raya yang bisa kamu pikirkan, pasti ada hal yang lebih besar lagi daripada itu. Jadi jangan-jangan di dalam dunia atom itu adalah seperti bumi kita ini. Terpikir enggak? Ada sesuatu di situ. Lalu bagaimana ini? Tiap hari kita pediki dan pecah-pecahkan itu. Itu karena kita punya waktu seperti ini. Waktu bagi mereka itu sangat-sangat lambat sekali. Jadi 1 detik bagi kita mungkin sudah 1 miliar tahun bagi mereka. Karena kecilnya. Udahlah, kita lalui saja itu. Tetapi saya hanya ingin mengantar teman-teman sedang berbicara dalam bentuk itulah kita. Maka dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30, perhatikan saya baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Jelas kok Alkitab katakan dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Maka ketika kita berbicara tentang predestinasi, tentang Allah yang menentukan, bukan soal konsep manusia, bukan Calvin. Sekali lagi saya ingin menyingkirkan itu, seakan-akan ini adalah miliknya Calvin, ini miliknya Alkitab. Maka saya ingin mengantar ini teman-teman, supaya kita tahu, Alkitab katakan, inilah otoritas tertinggi di mana kita tidak akan mendebat Allah dengan firman-Nya. Kecuali Anda, kecuali saya tidak menerima Alkitab sebagai firman Tuhan, itu gampang. Orang-orang Injili, saya sudah diskusikan ini dengan mereka. Kalau ketika Yesus berjalan di atas air, maka ada orang berkata nggak mungkin Yesus berjalan di atas air. Karena apa? Hukum-hukum alam yang kita pelajari dalam fisika tidak memungkinkan. Karena apa? Berat jenisnya tubuh kita ini lebih besar daripada berat jenisnya air. Pasti akan tenggelam. Yesus berjalan di atas itu. Lalu orang-orang berkatakan nggak mungkin. Kita sebut mereka siapa? Orang-orang liberal. Karena apa? Mereka tidak mau percaya Alkitab. Yesus katakan aku berjalan di atas air. Jangankan air, betapa kecilnya itu. Hukum alam dialah yang menjadikan. Jadilah bumi, jadilah matahari, jadilah semua. Apakah dia harus tunduk ke situ? Tidak. Jauh lebih mujizat waktu Yesus mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Daripada hanya berjalan di atas air. Oh kami udah uji coba kok ribuan kali. Belum pernah berhasil atau terjadi orang yang berjalan di atas air lalu mengambang, belum pernah. Maka secara laboratorium mengatakan, data empiris berkata tidak akan pernah orang bisa berjalan di atas air. Maka Yesus yang dikatakan dalam Alkitab berjalan di atas air tidak benar. Maka kita sebut mereka siapa? Orang-orang liberal. Tapi dalam hal ini kita terjebak. Kalau Tuhan katakan aku menentukan, maka kita lawan itu. Mau kamu lawan kata-kata ini lagi? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakan. Coba satu ayat lagi. Oke, maaf di ini menjadi tidak ada karena tadi yang separuh ini saya potong supaya jangan kelihatan. Tapi ini yang saya maksudkan teman-teman yang dalam rekaman Efesus pasal 1 ayat 5 dan pasal 11. Saya baca. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, bukan kehendak orang lain, bukan dipaksa-paksa, bukan ada yang mempengaruhinya, tetapi kerelaan kehendaknya. Dari kapan? Dari semula ditentukan.
Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Sekali lagi, tidak ada hal yang memaksa dia, tidak ada yang mengkondisikan dia. Tetapi keluar dari dirinya dari semula menentukan siapa? Menentukan kami. Kata penulis kitab Efesus Paulus dalam hal ini. Kata-kata yang diterjemahkan sebagai ditentukan, dipredestinasikan dalam ayat-ayat di atas berasal dari kata bahasa Yunani. Adik-adik, teman-teman di sini saya sudah melatih di sini cara belajar bahasa Yunani dengan tools. Puji Tuhan ada teman-teman yang sangat berkembang, saya senang sekali. Kalau kita nanti mau belajar itu boleh, sudah ada toolsnya. Jadi boleh periksa nanti ini memiliki pengertian ditentukan sebelumnya, ditetapkan, diputuskan sebelumnya. Itu maksudnya. Predestinasi berarti sudah ditentukan dari semula. Sudah ditentukan dari semula. Mau apa? Kami enggak mau terima itu. Maka bisa saya katakan, kamu ini liberal cara berpikirmu? Oh iya dong. Kenapa kamu katakan liberal kalau orang-orang menolak Yesus jalan di atas air? Karena gak bisa masuk akalmu. Ini di dalam tataran filsafat. Karena tidak bisa kamu pertemukan antara kehendak bebas dan kemutlakan Allah. Maka kamu katakan gak benar itu. Sama saja. Kita begitu gampang untuk menuduh orang-orang liberal. Karena mereka tidak mau misalnya Musa membelah laut. Nggak masuk akal itu, mana ada itu. Lalu kita katakan liberal pikiranmu. Sekarang Tuhan katakan, aku menentukan dari semula. Sebenarnya banyak sekali ayat yang mengindikasikan ini. Tapi kita tidak mau, lalu kita menyerah. Enggaklah, jadi kemana? Kalau udah ditentukan, berarti tidak ada. Nah, marilah kita lihat dulu kembali ke Roma tadi. Dipilih dari semula. Apa itu? Dipilih berarti sebagian. Aku mau memilih kliennya, aku mau memilih dulu, Aku mau orang-orang yang berbaju hitam dapat hadiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tigor tanggung gor, gak dapat hadiah kau. 11 sama Winnie. 11. Aduh adikku di sini pun tanggung deh, ada putihmu sikit-sikit. 11 lah ya, 11 orang. Udah? Mau protes yang lain? Enggak boleh lah, enggak boleh, harus semua. Kalau semua itu dipilih enggak? Dipilih itu harus sebagian, bukan semua. Kalau dipilih semua itu bukan dipilih. Dipilih. Dipilih berarti sebagian atau beberapa. Orang terpilih berarti orang yang sengaja dipilih dari beberapa orang yang ada. Kalau dari semula, ya saya sudah katakan, dari awal, dari nol, dari kekekalan sudah dipilih itu. Coba kita lihat, ditentukan. Ini sebenarnya kata predestinasi dari sini. Ya, election dipilih, ini ditentukan. Ditentukan itulah suatu tindakan sadar dari oknum yang berotoritas. Jadi harus punya otoritas dia. Otoritasnya menentukan. Kamu mau menentukan peraturan di EPDPA ini? Tidak bisa kan? Kalau kamu menentukan, ya siapa yang berotoritas? Ada namanya pembina. Mereka membuat apa yang akan kita capai. Itulah mereka punya otoritas atau legal standing. Mereka punya kekuatan untuk apa? Untuk melakukan itu, menyatakan itu. Itu dalam bentuk hukum. Kalau dalam bentuk kuasa, saya menentukan, berarti dia bisa, harus berotoritas. Itulah kata ditentukan, tanpa persetujuan dan syarat dari objeknya. Kalimat ini sebenarnya adalah bentuk pasif, tetapi sengaja saya buat objeknya supaya lebih gampang. Ditentukan, berarti di sini siapa?
siapa objek penderita siapa? Kan harus ada objek penderita ini. Orang yang ditentukannya. Dia tidak melakukan apa? Jadi kata ditentukan, bukan menentukan. Kita bukan menentukan, tapi sudah ditentukan oleh siapa? Olehnya, oleh Tuhan. Jadi sudah ditentukan dari semula. Di situ dulu kita terima. Nanti akan ada persoalan-persoalannya baru kita bahas. Masalah ini dipanggilnya lain kali akan kita bahas. Tapi dipanggil orang-orang yang ditentukan itu akan dipanggil. Dan efektif panggilannya. Maka kalau saya kutip pernyataan Calvin itu tidak bisa ditolak. Itu yang dipersoalkan oleh Pak Mangapul Sagala kan. Waktu masalah itu tidak bisa ditolak. Kalau bisa ditolak, ada enggak Allah yang mutlak? Enggak bisa. Memang Pak Mangapul pun punya jurus juga. Kalau begitu, dosa pun Tuhanlah yang menentukannya. Karena kan harus semua kan? Di situ. Tapi belum sampai di situ. Bagian kedua nanti itu. Tapi sampai di sini dulu. Tuhan menentukankah? Ya. Itu Alkitab kok katakan. Pasal 8 tadi ya. Atau kita baca sekali lagi. Mari kita baca sampai gambar anaknya. 3 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya sudah sampai di sini. Ditentukan, sekarang dipanggil. Kalau ini kita lihat, akan ada calling dari Tuhan. Ada berita tentang Yesus Kristus. Ketika berita Yesus Kristus itu diberitakan kepada orang-orang yang terpilih itu, maka dia akan efektif. Mereka akan meresponinya. Apa ada responnya itu juga kehebatanmu? Nanti akan kita lihat ayatnya. No, itu pun anugerah bagimu. Dibenarkannya. Karena tujuannya tadi untuk apa? Supaya serupa dengan anaknya. Maka dibenarkan hari lepas hari. Saya harap itu terjadi di sini. Pengudusan hari lepas hari. Jangan ada orang yang datang di persekutuan akhir pekan ini hari lepas hari sama saja. Dan dia pun nyanyi kuat-kuat, aku masih seperti yang dulu. Kamu masih seperti yang dulu, udah bertahun-tahun di sini. Tuhan menguduskan. Semakin melembutkan hati kita, semakin peka dengan firman Tuhan. Belum sempurna karena di sini ada proses terus menerus. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Perhatikan semua. Saya tadi ada itu ya, pembulkaan. Sorry, bukan. Ini bukan masalah kamu. Ini masalah Tuhan. Tuhan yang membuat semua. Setelah dipanggil, maka dibenarkan. Setelah dibenarkan, dimuliakannya. Sama seperti seorang raja memberi kemuliaan kepada orang yang dipilihnya. Mungkin akan menggantikannya. Diangkat derajatnya. Itu pada akhirnya mereka akan dimasukkan kepada kemuliaan selama-lamanya. Perhatikan, dipilih, kemudian apa? Ditentukan, kemudian dipanggil, di calling. Maka sering sekali itu altar call. Jadi kita ada KKR, diberitakan Yesus Kristus. Siapa yang mau datang? Dan seperti kita, seperti Anda di sini, saya kira tidak akan ada lagi di tempat ini yang belum menanggapi panggilan Tuhan Yesus. Kita entah sebagaimana. Saya orangnya adalah orang yang tanda kutip brutal. Saya anak seorang polisi, tinggal di terminal Sidikalang. Anda sudah bisa membayangkan saya menjadi sangat-sangat kasar sekali. Karena apa? Papa kami sebenarnya tidak pernah membela kami kalau berantem. Tetapi orang lain akan ketakutan. Anak polisi. Jadi orang sebesar abang ini, dulu
kalau datang dari kampung bang, karena kami di kota Sidikalang. Jadi orang anak-anak SMA itu berdatanganlah dari kecamatan-kecamatan kan. Kami kompasi itu bang, apa sekarang? Di Palak ya? Sebesar dia. Saya kecil, udah kecil belum segemuk ini lagi. Kira, kata abang ini, nyonyot. Tapi takut dia, karena apa? Ini anak polisi. Semakin menjadi-jadilah. Semakin menjadi-jadi. Hidup di terminal juga. Datang di Medan ini sok-sok hebat juga. Tapi ada seorang hamba Tuhan. Dengan sangat sederhana sekali. Yesus mengasihimu. Yesus mati bagimu. Saya bisa katakan hampir saya tidak pernah nangis dulu. Waktu itu tanpa saya sadari. Menetes air mata saya. Karena hebatnya saya? Enggak. Ada banyak teman-teman saya, satu angkatan saya yang jauh lebih baik daripada saya. Saya berdoa bagi mereka supaya mereka juga menerima tantangan Tuhan Yesus. Maka saya sadari, bukan karena hebatnya Ramlan, tapi Tuhan memang memilih Ramlan ini. Saya menangis. Saya malu dengan teman saya, berulang-ulang saya hapus, tidak bisa saya tahankan. Keluar terus. Maunya lama lagi lah duanya supaya sempat saya hapus ini air mata saya. Tak bisa. Apa itu yang membuat? Tuhan panggil. Nanti akan dimuliakan. Nah, persoalan sekarang. Inilah keberatan-keberatan yang terjadi. Saya tidak mengatakan tidak ada keberatan-keberatan, kesulitan-kesulitan dalam hal ini. Apa itu yang pertama? Mari kita baca. 3A. Ya, A. A adalah Allah tidak adil. Benar gak? Saya pikir Anda sudah terpikir tadi. Loh, kok Bang Ramlan dipilih yang lain tidak? Gak adil lah Allah. Itu adalah persoalannya. Dan itu bukan tidak diantisipasi. Memang, mau lihat ayat yang paling hebat dengan itu. Atau kita baca sajalah. Mari kita membuka firman Tuhan. Dari Roma pasal yang ke-9, semua kita buka. Roma pasal yang ke-9, mari. Sorry, saya kira semakin jelas, saya lihat rupanya semakin silau ya. Mari kita buka. Roma pasal yang ke-9, pilihan atas Israel ayat yang ke-11 dulu. Atau ayat 10 dulu, ayat 10. Ayat 10 ya. Mari kita baca pelan saja. 3 ya. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu kuat dong, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada siapa nih? Ribka, 3 ayat. Anak yang tua akan menjadi seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sampai di situ dulu. Sudahkah berbuat dosa Esau dan Yakub? Belum lahir. Justru ini dibuat contoh supaya meneguhkan bahwa pemilihan Allah bukan karena sudah berbuat atau tidak. Kurang jelas apa? Anda mau saya tuduh liberal? Karena Anda masih belum, nanti kita jawab. Saya jawab keberatan-keberatan kita. Tetapi sejauh ini kita harus berdiri. Memang Tuhan memilih kok. Jelas sekali. Waktu itu kepada Ribka dikatakan, waktu Yakub dan Esau belum lahir, sudah dipilih supaya semakin jelas.
Dalam rangka apa pemilihan dipilih sebelum lahir? Coba baca ayat yang ke 11 itu lagi. 3 ya. Justru memang itu alasannya. Peneguhan pemilihan Allah supaya semakin jelas mengapa Yakub dipilih sementara Esau itu disingkirkan. Kenapa? Mengapa? Supaya teguh bahwa pemilihan Allah bukan masalah perbuatan baik dan perbuatan jahat. Ayat 12 dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku memilih Yakub, tetapi kata membenci pun dipakai di sini. Mengapa dibenci? Lalu lihatlah jawaban Paulus akan ayat semua itu. Kita baca dengan kuat ayat 14. 3 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Jawab Paulus apa? Singkat kali. Paulus tidak berusaha untuk meyakinkan kita, membuat alasannya. Benar ini, benar. Perkataan jemaat di Roma ini benar. Apa itu? Apakah kamu ingin berkata Allah itu tidak adil? Maka Paulus jawab apa? Mustahil. Tidak mungkin. Maka lihatlah penjelasannya. Kalau soal adil tak adil, ini dia. Semua orang berdosa harus masuk neraka. Adil? Adil enggak? Sekali lagi, soal adil tak adil, kalau kamu menjalankan firman Tuhan atau Galatia 3 ayat yang ke-10 itu, Galatia 3 ayat 10 nanti satu orang baca dengan kuat ya. Ayat Galatia 3 ayat 10 kalau kamu jalankan itu, lalu semua dengan baik kamu jalankan, kamu tidak masuk surga. Memang Allah tidak adil. Tetapi celakalah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, terkutuk. Adil gak? Itulah keadilan. Kamu sudah bersalah, kamu sudah berdosa, kamu sudah melanggar hukum Taurat. Maka bagianmu jelas neraka. Finish, tidak ada yang lain. Itulah keadilan. Tetapi kalau aku berbelas kasihan, adalah kau kupilih, kuselamatkan. Itulah anugerah. Jadi jangan tuduh Allah tak adil. Kalau tak adil, semua kita masuk neraka, itu baru adil. Tapi ada namanya anugerah. Jadi anugerah kita mengerti, itu keluar dari Tuhan sendiri, memilih siapa yang ingin diselamatkan. Sama seperti memilih Yakub. Bukan Esau. Ada yang mau keberatan? Esau mau keberatan? Kau harus masuk neraka. Itulah bagianmu. Mau kau protes, kau harus masuk neraka. Tapi kasih karunia akhirnya ditunjukkan kepada. Masih berat sampai di sini. Saya tahu Anda memikirkan ini masih berat. Tapi kita lanjutkan. Keberatan yang kedua apa? B. 3 baca dong. 3 ya. Mendorong sikap fatalistik, apatis dan tidak perlu berbuat apa-apa karena toh sudah ditentukan dari semula. Waktu saya searching kata ilustrasi fatalistik ini yang disodorkan. Gambar ini. Sorry, yang rekaman nggak dapat. Bukan karena saya pelit, tapi copyright-nya nggak bisa nanti ditampilkan. Sudahlah, tahu ditentukan Tuhan kok, yang kaya jadi miskin, yang berhasil juga udah di tangan Tuhan kok, yang melakukan ini toh udah Tuhan kok. Dalam penginjilan begitu, yang sudah ditentukan gimana pun akan percaya itu. Nggak usah pun diinjili akan percaya juga itu. Itulah fatalistik. Agak benar juga ya. Seakan-akan
pengertian daripada predestinasi ini? Kan udah ditentukan. Emang bisa yang ditentukan Allah tidak terjadi? Enggak bisa, jawabnya harus enggak bisa. Jadi untuk apa menginjili? Toh juga nanti akan percaya kok itu. Benar gak? Tapi ayat-ayat yang mendukung ini, kamu harus memberitakan Injil. Di mana Injil diberitakan, disitulah kerajaan Allah akan muncul. Disitulah orang Allah akan menarik orang-orang datang kepadanya. Apa enggak terbalik? Apa enggak salah? Saya mau katakan, memang pemikiran itu seperti pemikiran saya waktu anak SMA tadi. Akan terus muncul. Tetapi Alkitab dengan konsisten. Orang yang mau menuruti firman Tuhan akan diberkati Tuhan. Dia menuruti firman Tuhan. Menuruti apa? Bukankah sudah ditentukan dari semula? Emang bisa lagi saya tidak berdosa kalau sudah ditentukan akan berdosa? Justru kalau saya tidak berdosa berarti saya melanggar yang ditentukan Allah. Benar gak? Ini dia. Matinya kehendak bebas. Sesungguhnya kita ini hanya wayang. Lihat gambar saya itu. Wayang dan dalang. Ini pihaknya, ini Pendawa, pihaknya Pendawa. Itu dalam Mahabharata. Ini kelompoknya Sengkuni dan teman-teman. Kurawa ya. Pendawa dan Kurawa. Itu pihak benar dan pihak ini. Lalu saya harap kursor saya masih terlihat lah ya. Pas di atas kepala ini. Ini namanya dalang. Lalu dibuatlah ini berperan baik semua, berperan baik. Iyalah, Pendawa ya kan. 5 Pendawa itu. Lalu ini, oh enggak, ada di sini Sengkuni, saya jadi lupa itu nama-nama, tapi paling ingat saya Sengkuni, karena pintar tapi jiwanya itu jelek sekali loh, ingin menjebak orang, pura-pura baik, penampilan rupanya supaya terjebak semua. Nah pada akhirnya rupanya ketahuan juga semua ini adalah salah, ini adalah pendekar-pendekar baik. Dan tertulislah di sini, the end, selesai. Maka disimpanlah ini. Baik yang Kurawa, baik yang Pendawa. Yang Kurawa ini lalu datang orang menghakimi dia. Kau udah jahat ya, kau harus dipunahkan kamu ya, ditumbuhilah ini wayang ini. Karena tadi kan berperan jahat dia kan. Lalu ini dipuji-puji. Ini wayang ini dipuji-puji. Itu pekerjaan sia-sia enggak? Yang menggerakkan sebenarnya ini menjadi pemeran baik yang ini. Kalau sebaliknya ini si dalang ini membuat justru ini orang-orang baik dalam peran itu. Karakter baik ini semua, ini justru karakter jahat atau orang-orang antagonis yang kita sebut ini. Bisa enggak dibalikkan? Suka hatinya dong. Artinya tidak ada tuntutan moral apapun sebenarnya kepada wayang ini. Tapi Tuhan katakan, kamu yang berdosa akan dihukum. Bingung gak? Kenapa? Bukankah kami ini adalah orang-orang yang dimainkan sebagai wayang? No. Antara kehendak bebas dan keadaan mutlak Allah. Disinilah ada seorang hamba Tuhan, J.I. Packer berkata, ada namanya antinomi. Antinomi itu dua-duanya benar sekalipun tidak pernah bertemu. Dari mana kita tahu? Alkitab. Jadi ketaatan kita kepada apa yang dikatakan Alkitab. Maka saya mengatakan begini, inilah yang harus kamu katakan. Apakah sikap kita dengan ini? Kita menyembah Tuhan. Di dalam pasal 9 tadi, di dalam Roma itu semua satu tema. Mulai dari pasal 9, 10, 11 itu satu tema. Kalau kamu membaca pasal 11, maka dikatakan di situ nanti apa?
Segala pujian bagi Dia, dari Dia, untuk Dia, bagi Dia. Oh alangkah, atau kita bacalah pasal 11 ayat yang terakhir. Coba bayangkan. Coba baca nanti ya, jangan kalian langsung melompat. Karena saya sudah tahu itu adalah satu bagian, maka saya simpulkan. Coba dibaca itu tentang pemilihan daripada Esau dan Yakub itu. Kemudian ayat yang pasal 11, ayat 33. Kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-36. Sudah dapat semua? 3 ya. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami. Terus jalan-jalannya, ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mau sekarang kamu diajak, sembahlah Tuhanmu, di mana hikmatnya tak terselidiki oleh pikiranmu. Itu saja. Perhatikan baik-baik Alkitab. Tidak pernah diperdebatkannya seperti perdebatan antara bapak-bapak gereja. Dua kebenaran itu mereka terima. Iya, karena Allah lah yang menentukan memilih saya, bukan karena hebat saya. Tetapi bagi kita dituntut juga pertanggungan jawab moral. Barang siapa yang tidak mau datang kepada Yesus, mereka memang akan dibinasakan. Mereka tidak katakan, orang kau kok pilih aku kok enggak. Kamu tidak mau datang kepada Yesus untuk percaya. Maka yang kedua, ini dia, melakukan perintah Tuhan. Lihat gambar saya itu. Ini ilustrasi Yesus dengan anak kecil. Kamu sudah dengar orang yang datang kepada Yesus diselamatkan. Datanglah, itu saja. Nggak usah tanya-tanya, dipilih nggak aku ini ya, atau nggak dipilih aku. Datanglah sekarang. Dan itulah penentumu. Engkau tahu kau sudah dipilih. Kalau dengan tulus aku datang kepada Tuhan Yesus. Seperti saya tadi, seorang yang sangat-sangat brutal dalam hidupnya. Mendengarkan seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana sekali. Dalam satu tempat yang sangat sederhana, saya ingat itu. Dan dia tidak begitu lantang, tidak begitu orator yang baik. Saya tidak sedang melecehkan dia, tetapi saya tahu dia dipakai oleh Tuhan menangkap hambanya ini. Maukah engkau datang kepada Yesus? Saya berdosa ini diterima oleh Tuhan. Saya ingat, kilas balik dosa saya. Waduh, iya, Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang. Lalu saya datang. Saya tidak pernah tanya, orang pilihan enggak saya itu. Lakukanlah seperti anak kecil. Itu saja yang di Tuhan katakan. Dan kamu tidak akan pernah ragu, iya, aku dipilih oleh Tuhan. Tapi dengan caramu dan halmu terus menerus sampai engkau jangan sesali Tuhan. Kamu diberi kesempatan datang kepada Yesus dan ternyata kamu tidak datang. Apa itu? Kamu adalah orang yang harus dibinasakan. Yang terakhir, bersyukur. Gambar di atas itu bukan garis-garis. Itu adalah deretan orang-orang. Jadi coba perhatikan ini. Dideretlah mulai dari Adam. Terus menerus satu baris terus sampai kepada kita. Udah? Perhatikan. Ini yang diajarkan oleh Paulus. Bukan memperdebatkannya, tetapi mensyukurinya. Waduh, kok dipilih aku? Dilihatlah. Kamu bisa agak memandang jauh ke sana, barisan itu. Siapa yang dipilih ya? Lalu kamu lihat orang-orang berkumis. Bang, ya bang, hancurlah kami cewek-cewek ini kok gak berkumis kami.
Tiba-tiba orang-orang yang berkumis tidak dipilih, orang-orang yang tak berkumis dipilih. Kumis, hapus ya. Jadi bukan soal kumis dan tak kumis. Lalu dilihat, laki-laki. Waduh, kemana kami perempuan itu? Tapi tiba-tiba perempuan berjejer dipilih, laki-laki tidak. Maka jenis kelamin atau gender hapus. Bukan itu kriteria Tuhan memilih, itu maksud saya. Dilihat lagi, yang putih-putih dipilih. Aku lihatlah kulitku ini hangus. Aduh, tak dipilih aku ini. Tiba-tiba lebih hangus dari kulit saya dipilih. Orang-orang yang putih sekali sampai lalat pun tergelincir. Glowing namanya dia tadi. Tak dipilih. Maka glowing tak glowing bukan kriteria. Lalu orang-orang pintar, aduh aku pas-pasan kalinya aku. Tiba-tiba orang-orang bodoh, orang-orang semua kriteria udah habis. Langkahannya pernah 100 orang terlangkahi. Dari 1.100.000 langsung 1.102.000. 100 orang. Jangankan 100, 1 juta pernah. Dari 100 juta ke 110 juta. Jadi antara 100 juta ke 199,99 sebelum 102 juta tak terpilih. Hah? Puluhan juta. Jangankan puluhan juta, ratusan juta pun pernah. Jadi kemana nih? Tinggal 5 orang lagi. 1, 2, 3, 4, 5 baru kamu. Bayangkan. Sang pemilih sudah begitu jelas kamu lihat wajahnya. Suaranya pun sudah terdengar. Bahkan jangan suaranya, langkahnya yang lembut itu pun sudah kedengaran. Orang tinggal berapa langkah saja. Mungkin 7 atau 8 langkah saja itu. Maka sampai tibalah di depanmu. Kamu berpikir dan sudah mulai. Apapun dalam hidupku tidak ada. Aku tidak kudus, aku tidak benar, aku pendosa, aku tidak begitu pintar. Semua kriteria ini tidak ada padaku. Tep, 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 tep. Dia di depanmu. Lalu sang pemilih itu berkata, mari, engkau adalah yang kupilih. Itulah yang dibuat Tuhan kepadamu, kepada saya. Maka lihat ini ekspresinya ini. Ada orang yang, Tuhan, makasih. Seperti saya barangkali. Waktu saya tapi ada juga, yes, aku dipilih, terserah. Tapi saya yakin pasti punya ekspresi yang luar biasa. Ketika kamu tahu kamu dipilih oleh Tuhan. Dari mana saya tahu? Waktu calling daripada Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Maukah kamu datang kepada Yesus? Bukan karena hebatmu itu, bukan. Tapi Tuhan menganugerahmu. Iya, aku datang. Lihat ini ekspresi ini. Jadi yes, ini. Ada orang yang nangis, ada yang biasa-biasa saja. Oh, ada yang mungkin, ada yang iya, puji Tuhan lah. Ekspresi biasa kan. Kalau ini, aduh Tuhan terima kasih Tuhan. Ini sampai nangis. Mungkin seperti saya agak melankolis walaupun saya gak pernah menangis dari dulu. Itulah namanya bersyukur. Kamu belajar tentang predestinasi. Tidak sedang kamu ini, Allah tidak adil. Jangan di situ larimu. Jangan, bukan itu yang mau kamu diskusikan di situ. Bukan. Kalau Allah adil, kamu akan dimusnahkan. Habis, titik, nggak ada. Jangan kamu katakan fatalistik. Enggak. Di dalam Roma pasal yang kelima itu, ke pasal 6, mengapa kita tidak berdosa? Kita ingat Yesus yang mati di kayu salib. Mengapa kita harus berbuat baik? Tuhan menyuruh kita berbuat baik. Tuhan yang memilih, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kegantengan, kecantikan, kepintaran, kekayaan atau apapun. Tidak. Bahkan kekudusan pun tidak. Tahukah kamu kekudusanmu sekudus apa? Tahu? Yesaya berkata, seperti kain kotor. Bukan kain lap itu.
Untuk adikku di sini, hari ini kamu dengar. Mengapa kamu hari ini datang? Iya, saya ini sebagai hamba Tuhan. Dengar, Tuhan pilih kamu. Bukan karena hebatmu, tapi Tuhan mengasihimu. Hari ini, kok datang ya? Tadi ibu datang, ikut aja PHP ibu, saya bilang. Karena dia mengasihimu, amin. Amin kan? Dia mengasihimu. Banyak yang lebih hebat dari kita di sana, di luar sana. Banyak, tak dipilih. Banyak yang lebih pintar dari saya ini. Harusnya dia yang berbicara secara otorator, lebih hebat dari cara saya bicara. Tapi mengapa saya, seorang preman yang habis-habisan, dididik di dalam kekasaran, kok dipilih? Apa saya mau katakan? Apa yang mau saya katakan? Hebat kali aku. Enggak ada. Saya tahu dia yang memilih saya. Maka saya bersyukur. Jangan karena kamu mendorong. Udahlah, udah ditentukan Tuhan. Perhatikan, di mana penginjilan ada, di situ banyak orang yang percaya. Jangan terus kamu, jadi nanti baca itu bukunya oleh J.L. Packer. Jadi penginjilan tentang itu dia berbicara. Jangan kita katakan, udah Tuhan tentukan kok. Maka saya berkata, apa bagian Tuhan, biarlah itu bagian dia. Tidak usah kau urus-urusi. Apa bagianmu yang sudah dinyatakan itu? Lakukan kebaikan, lakukan hidup benar, hidup kudus. Itu dipanggil oleh Tuhan kepada orang-orang yang dipilih. Bayangkanlah tadi kamu sudah gedebak-gedebuk ke-6. Tuk. Lalu tiba-tiba di depanmu. Kamu ingat semua dirimu, sama sekali tak berarti. Sang pemilih itu langsung tunjuk kepada, mari, engkau kupilih. Ekspresimu, saya kira pasti kita berbeda-beda. Menyembah, lakukan, dan sekarang apa? Bersyukurlah. Barang siapa yang belum melakukan, mari seperti anak kecil ini. Yesus katakan, sejahat apa, seburuk apapun engkau datang kepadaku, aku tidak menolakmu. Lakukan, datang kepada Yesus, itu aja. Mau apa mau kau anggarkan rupanya? Anak kecil, barang siapa yang ingin menyambut kerajaan Allah harus seperti anak kecil. Karena bagi orang seperti inilah kerajaan Allah. Tuhan katakan, mari, tidak ada yang menghalangimu. Engkau orang yang kukasihi, lalu kamu buka hatimu. Saat itu kamu tahu, aku ini orang pilihan rupanya. Tidak usah perdebatkan. Jadi kenapa Allah tak adil? Lihat jawaban Paulus tadi. Singkat kan? Punya alasan enggak Paulus? Tidak ada. Kalau begitu Allah tidak adil. Paulus jawab, mustahil. Maka dijawab di dalam pasal 11. Pasal 11 itu ada sedikit gangguan rupanya. Saya pikir akan lebih terang kalau ada, tapi nggak usah dimatikan supaya bagus nanti kameranya. Aku pun ingin cantik juga lah dilihat di YouTube ya kan. Oke, saya baca sekali lagi. Inilah apa yang dikatakan oleh Paulus. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang akan mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Tahu maksudnya ya? Tidak perlu kamu nasihati Allah. Aduh Tuhan ini maunya jangan ditentukan dulu dari semula, nggak usah kau ajari. Dia jauh lebih berhikmat kok. Aduh Tuhan ini maunya hanya karena berbuat baiklah diselamatkan, nggak usah kau ajari. Kebenaran Allah adalah barang siapa yang datang sungguh-sungguh percaya itu diselamatkan. Ada pertanyaan? Saya menggumuli ini dalam tingkat yang susah-susah pun saya sudah pernah baca. Tapi saya lebih sudah memutuskan dalam pikiran saya. Saya tidak akan membawa, sama seperti Alkitab menggiring kita di dalam pemilihan. Dia tidak pernah sedang mempertentangkan itu. Alkitab katakan, terimalah itu. Tapi mana tahu ada yang gak penasaran.
Hanya satu pertanyaan saja. Mungkin agak sulit kamu pikirkan, adakah? Mari Bang. Ini kemungkinan agak berat, jadi coba perhatikan. Sebenarnya saya sudah ngerti pertanyaan. Karena biasa ini dalam pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi sebenarnya antara pilihan dan kehendak manusia itu kan kerjasama, kan itu kira-kira itu. Jadi Tuhan memilih, lalu kita juga mau. Jadi kalau Tuhan memilih, kita tidak mau, tidak terjadi. Salah, tidak ada itu. Tuhan memilih, habis. Mau tahu ayatnya? Jangan kita kira karena kita percaya, lalu itu adalah karena kehebatan kita. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 13, ayat 48. Jadi bukan, harus kamu jawab bukan. Itu mutlak adalah karena kasih Tuhan. Tidak ada karena kehebatanmu. Kalau begitu, keselamatan kita adalah peran kita juga. Enggak ada peran kita. Sudah dapat Kisah Para Rasul 13 ayat 48? Sudah ya? Harus dapat semua. Kita jawab, kita baca bersama-sama. 3, ya. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dari sini, 3, ya. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, jelas. Jadi ditentukan itu, maka mereka menjadi percaya. Semua yang sudah ditentukan Allah untuk menerima hidup yang kekal menjadi percaya. Mau usah ditanya berikutnya. Berarti yang tidak akan sudah ditentukan, tidak. Kebetulan nggak ditulis, ya sudah di sini aja kita. Tahu maksudnya. Nggak usah kamu perdebatkan itu, persoalkan itu. Memang kasih karunia itulah memilih kamu. Karena kasihnya lah memilih kamu. Bukan karena kehebatanmu. Atau kerjasamalah kita Tuhan ya. Kamu sudah tentukan lagu aku terima. Itu tidak ditentukan namanya. Kalau kamu gak terima, berarti penentuan Allah tidak terjadi. Bisa gak penentuan Allah tidak terjadi? Salah lagi, melanggar Tuhan lagi. Ya bisa. Ini kasih karunia namanya. Lalu di luar sana, jangan kamu, oh ini tidak dipilih Allah ini. Nggak usah ku Injil, nggak salah kamu. Maka saya perlu buat satu ilustrasi bagian terakhir. Kami dulu kos. Lalu kami sudah anak-anak KMK. Jadi saya ini dulu produk dari persekutuan kampus. Jadi sudah lahir baru, semester 1 saya sudah lahir baru. Udah ikut KMK. Maka mulai tingkat 2 saya sudah menjadi koordinator. 3 tahun saya berturut-turut koordinator. Agak perlu juga saya ceritakan kepada adik-adik ini. Dari si jahat itu tiba-tiba koordinator. Nah, lalu kami kos kami ini banyak sekali. Pintunya kiri kanan. Saking mau ambil yang murah kan? Ah, begitulah. Jadi papan itu semua. Jadi kalau kita buka pintu kita, pintu teman sana, tertutup, nggak bisa dibuka lagi. Tahu, saking sempitnya gangnya. Jadi tutup ini nggak bisa dia buka. Itulah saking sempitnya. Jadi, disitulah kami kos. Ada anak siantar, saya tidak sedang mau mengejek, tetapi memang betul-betul dia anak siantar. Dulu anak siantar itu bagi kami jahat-jahat. Sekarang saya lihat banyak yang baik-baik. Ya, saya tahu bagaimana nggak bisa dia ini tidur kalau nggak jam 3. Maka dia pasanglah itu musiknya kuat-kuat. Semua badannya besar, kayak abang kita ini, besar badannya. Jadi semua kita agak mengirput lah pada dia. Udah pagi-pagi, dimatikannya sekelar itu Bu. Sekelar satu kos itu kan satu, jadi nggak satu kamar satu ini, dimatikannya. Kok mati lah lampu. Yang lain kan mau masang lagu lah, pelan-pelan. Nggak ada yang bisa. Dia sendiri ngorok, dia tidur. Akhirnya kami tahu ini kerjaan dia tiap hari. Masih tiap pagi mati listrik.
Nah, ini tambah lucunya saja ya, jangan jeleknya kalian lihat ya. Lalu kami maulah anak-anak kos cerita ya kan. Gimana udah datang kirimanmu, aduh pas-pasan lah, utang lah. Biasalah anak-anak kos ngumpul-ngumpul. Datang dia. Kok tumben sekali ini datang? Biasanya nggak mau datang dia dengan kami. Apa yang kalian bicarakan? Maaf ya, karena ada orang tua di sini. Kalau kami anak muda biasanya itu, tiba-tiba, dia, ada yang marah. Kawan ini bebas sekali. Tahu jawabnya? Kentut-kentutku kok suka hatiku katanya. Itulah bandalnya. Saya hanya ingin menggambarkan bandal dia. Udah? Lalu saya dalam kos itu mau saya menginjili. Satu-satu saya beritakan. Kok baik kali kau bertuhan itu. Saya bawa dia ke kamar saya injili. Tapi dalam dia dalam hatiku. Kalau ini gak mungkin ini. Jangankan diinjili. Hanya diajak baik aja gak bisa. Terus menerus. Begitulah yang terpikir dalam pikiranku. Kami dulu seperti ini PHP di sana. Duduk di tikar. Lalu bentuknya itu L. Jadi ini karena rumahnya, ini kamar. Ini. Bisa? Duduklah di sini orang, di sini pengkhotbah. Jadi yang di sini sama yang di sini enggak lihat. Bisa bayangkan ya? Yang di sini orang di sini sama duduk di sini enggak lihat, saling lihatan. Ini kamar ini. Saya main gitar di sana. Dulu kami main gitar, enggak ada keyboard. Gitar. Lalu disuruhlah kesaksian. Ada kesaksian seperti itu. Mau ada yang bersaksi teman-teman? Bersaksi. Saya mainkan melodinya lah, belum lihat dia. Waktu saya palingkan wajah saya, waktu dengar, kayak kenal suara ini. Dia, rupanya dia. Si jadi ini, bertobat ini pikirku. Gak mungkin. Sampai kusangkali, betul gak? Memang dia. Teman-teman, akhirnya saya menerima Yesus. Betul, terima Yesus. Ada seorang waktu itu datang ke rumah kami, perempuan. Lalu apakah dia tidak lihat saya atau sengaja menyinggung saya, nggak tahu. Sebenarnya di tempat kos kami adanya sudah anak Tuhan, tapi belum pernah diceritakan Yesus sama aku. Aku lah itu pikirku. Betul, aku. Udahlah, dosa aku lah itu Tuhan pikirku. Nah, saking terkenalnya ini jahat, entah kenapa loh, setiap KKR dibawa dia kesaksian. Biasa itu kan, kalau orang jahat, tiba-tiba bertobat kan dibawa kesaksian. Yang tidak pernah lepas yang terakhir itu, sebenarnya di tempat kos kami, aku lah itu. Udahlah, tiap kesaksian dia, nggak lupa dia mengingatkan itu. Bahwa ada di tempat kosnya saya maksudnya. Sudah kenal Yesus tapi nggak pernah ceritakan Yesus sama saya. Terbengonglah saya. Akhirnya saya jumpai dia. Maaflah ya, aku nggak nyangka kamu bisa seperti itu. Dia pun peluk saya. Mulai saat itu nggak pernah lagi dia bersaksi dan gitu. Tahu barangkali dia udah kena kawan ini kubuat pikirnya. Ngerti maksud saya? Jangan pernah dalam pikiranmu. Kalau ini nggak pernah bertobat ini, nggak tahu kamu itu, nggak bisa kamu raba itu. Tuhan katakan beritakan Injil kepada dia. Nanti dia datang kepada Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Topik ini begitu gamblang dalam Alkitab, nggak bisa kami hindari. Memang jelas Engkau berkata pemilihanmu. Tapi itu bukan dalam rangka supaya kami menuduh Tuhan tidak adil. Itu adalah dosa besar. Paulus jawab, mustahil. Walaupun Yakub akhirnya dikasihi, Esau disingkirkan. Kalau begitu apakah kita akan berkata Allah tidak adil? Mustahil, kata Paulus. Ada sesuatu konek yang belum bisa kami dapat. Tapi ketundukan kami kepada firman-Mu. Engkau memilih kami. Harusnya kami bersyukur. Orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak seperti kami ini. Mari, Engkau adalah orang yang kupilih. Bukan karena kekuatan, kegantengan, kehebatan, kepintaran atau apapun. Semata-mata karena anugerah-Mu.
Engkau sodorkan kepada kami. Jadi kalau ada orang yang belum seperti anak kecil tadi melakukan firman Tuhan, hari ini Engkau berkata Engkau mengasihi mereka, maka biarlah mereka datang kepadamu. Ini doa kami ini, Tuhan, permohonan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terpujilah untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Minggu ini kita mengumpulkan 2 kali. Kita angkat lagu pujian kita dari kertas lagu nomor 2. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kepada pelayan kami serahkan.